Hari ini kita akan membahas buku yang sangat berpengaruh, yaitu adalah The 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku ini adalah panduan yang luar biasa tentang bagaimana menjadi efektif dalam hidup dan bekerja. Jadi, mari kita mulai. Sang penulis menguraikan konsep penting tentang waktu dan fokus. Ia menyarankan kita untuk memprioritaskan tugas berdasarkan tingkat pentingnya, bukan hanya berdasarkan urgensinya. Ini membantu kita menghindari terjebak dalam reaktivitas dan fokus pada aktivitas yang sesuai dengan visi jangka panjang kita. Ada beberapa poin penting di bagian satu ini tentang mulailah dengan yang terpenting. Yang pertama, tugas yang penting dan mendesak. Ini adalah tugas-tugas yang memerlukan tindakan secara segera ya, dan juga penting dalam mencapai tujuan jangka panjang kita. Contohnya adalah penyelesaian deadline project mendesak. Tugas ini harus ditangani dengan segera. 2. Tugas yang penting tetapi tidak mendesak. Ini adalah fokus utama dari prinsip mulailah dengan yang terpenting. Tugas dalam kuadran ini mungkin tidak memiliki deadline mendesak, tetapi mereka sangat penting dalam mencapai visi jangka panjang kita. Ini mencakup hal-hal seperti perencanaan jangka panjang, pembangunan keterampilan, dan perawatan kesehatan. Sang penulis berpendapat bahwa lebih banyak waktu harus dihabiskan di sini. 3. Tugas yang mendesak tetapi tidak penting. Ini adalah tugas yang terlihat mendesak tetapi sebenarnya tidak penting dalam mencapai tujuan jangka panjang. Contohnya adalah panggilan telepon atau email yang meminta respon cepat tetapi tidak berdampak besar. 4. Tugas yang tidak penting dan tidak mendesak. Ini adalah tugas yang tidak memberikan manfaat signifikan dan bisa menjadi pemborosan waktu. Contoh dalam kuadran ini adalah menghabiskan waktu di media sosial tanpa tujuan yang jelas. Konsep mulailah dengan yang terpenting adalah fokus pada kuadran 2. Covey menyarankan bahwa dengan memberikan prioritas ya pada tugas-tugas yang penting, meskipun tidak mendesak, kita dapat mencapai hasil jangka panjang yang lebih besar. Ini juga membantu kita menghindari penangguhan dan terjebak dalam reaktivitas. Dengan menghabiskan lebih banyak waktu di kuadran 2, kita dapat mengelola waktu kita lebih efektif, mencapai tujuan yang lebih besar, dan mengurangi stres. Konsep win-win adalah tentang mencari solusi yang menguntungkan ke semua pihak ya dalam interaksi kita. Sang penulis mengajarkan bahwa kita harus berusaha menciptakan situasi yang adil dan saling menguntungkan daripada hanya berfokus pada kemenangan sendiri. Ada beberapa poin penting di bagian kedua ini tentang terapkan strategi win-win. Yang pertama, kesadaran keuntungan bersama. Memahami bahwa mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak adalah tujuan yang lebih baik daripada mencoba untuk mengalahkan pihak lain. Ini mencerminkan pendekatan jangka panjang terhadap hubungan dan kerjasama. 2. Menghormati kepentingan semua pihak. Menghargai kebutuhan, tujuan, dan pandangan orang lain dan berusaha mencari solusi yang memperhitungkan semua perspektif. 3. Keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Meskipun berfokus pada kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, prinsip ini tidak mengabaikan kepentingan pribadi. Ini mendorong kita untuk mencari cara mencapai keseimbangan ya, yang seimbang antara kebutuhan pribadi dan kepentingan bersama. 4. Pemecahan masalah yang kreatif. Terapkan pikiran kreatif untuk menemukan solusi yang menciptakan hasil yang baik untuk semua orang. Ini dapat melibatkan berbagai alternatif dan kompromi yang adil. Prinsip win-win menghilangkan pola pikir yang kompetitif dan niat jahat. Sebaliknya, menggantikannya dengan pendekatan yang lebih harmonis dan berbasis kerjasama. Hal ini tidak hanya berlaku dalam bisnis, tetapi juga dalam berinteraksi dengan teman, keluarga, dan rekan kerja. Dengan menerapkan prinsip ini, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih positif dan produktif dalam berbagai aspek kehidupan. Sang penulis menggarisbawahi pentingnya mendengarkan dan memahami sebelum mencoba untuk dipahami. Ini berarti bahwa kita harus menjadi pendengar yang baik dan benar-benar mencoba memahami perspektif orang lain sebelum mengungkapkan
pandangan kita. Ada beberapa poin penting di bagian ketiga ini tentang mulai dengan pemahaman. Yang pertama, mendengarkan secara aktif. Sebelum kita berbicara atau mencoba untuk mempengaruhi orang lain, kita harus secara aktif mendengarkan mereka. Mendengarkan bukan hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga mencoba memahami perasaan, pandangan, dan kebutuhan orang tersebut. 2. Empati. Prinsip ini menekankan empati, yaitu kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini memungkinkan kita untuk berempati dengan pengalaman dan perspektif orang lain, sehingga kita bisa memahami mereka dengan lebih baik. 3. Hindari presumsi dan penilaian cepat. Terkadang kita cenderung membuat asumsi atau penilaian cepat tentang orang lain tanpa benar-benar mencoba memahami mereka. Prinsip mulai dengan pemahaman mendorong kita untuk menghindari perilaku ini dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjelaskan dirinya. 4. Pahami perspektif. Prinsip ini juga berfokus pada pemahaman perspektif orang lain. Ini berarti mengakui bahwa setiap orang melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda dan ini harus dihargai. 5. Menghindari reaksi emosional. Prinsip ini juga berhubungan dengan menghindari reaksi emosional yang terlalu cepat saat berinteraksi dengan orang lain. Daripada merespon emosi kita sendiri, kita lebih baik mencoba memahami dan menenangkan emosi orang lain. Prinsip mulai dengan pemahaman mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk komunikasi yang efektif, kerjasama yang baik, dan hubungan yang lebih harmonis. Dengan mendengarkan dengan cermat dan berempati terhadap orang lain, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih dalam dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Sang penulis mendorong kolaborasi dan kerjasama yang produktif. Ia mengatakan bahwa ketika kita bekerja sama dengan orang lain, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada jika kita bekerja sendiri. Ini adalah prinsip sinergi. Ada beberapa poin penting ya di bagian keempat ini tentang sinkronkan dan tingkatkan. Yang pertama, penggabungan keahlian. Sang penulis mendorong kita ya untuk bekerja sama dengan orang lain dan membangun tim dengan memadukan beragam keahlian dan bakat. Ini berarti mengakui bahwa setiap orang memiliki kontribusi unik yang dapat diberikan. 2. Menghargai perbedaan. Prinsip ini berhubungan dengan menghargai perbedaan. Alih-alih menghindari atau mengabaikan perbedaan, kita diundang untuk memahami dan memanfaatkannya. Dalam kerjasama yang efektif, perbedaan bisa menjadi aset yang sangat berharga. 3. Penciptaan solusi bersama. Prinsip sinkronkan dan tingkatkan bertujuan untuk mencapai solusi yang lebih baik melalui kolaborasi. Dalam situasi yang memerlukan keputusan atau solusi, orang-orang yang berkolaborasi akan menciptakan solusi yang lebih baik daripada jika mereka bekerja sendiri. 4. Komunikasi terbuka. Dalam konteks kerjasama dan kolaborasi, komunikasi yang terbuka dan jujur sangat penting. Memahami perbedaan pendapat dan berbicara terus terang akan membantu mencapai kesepakatan yang lebih baik. 5. Kerja tim yang efektif. Menciptakan tim yang efektif ini berarti membangun hubungan yang kuat di antara anggota tim dan memastikan bahwa setiap orang merasa memiliki peran yang penting. Prinsip sinkronkan dan tingkatkan adalah dasar dari kolaborasi yang sukses. Dengan berkolaborasi dan menghargai perbedaan, kita dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada yang mungkin dicapai secara individu. Jadi, itulah poin-poin inti dari The 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku ini telah membantu jutaan orang untuk mencapai efektif lebih besar ya dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Mari terapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup kita dan lihatlah perubahan yang luar biasa yang akan terjadi. Oh iya, jika kalian ingin membaca buku ini lebih lanjut dan ingin mempelajari buku ini, kalian bisa klik untuk link pembeliannya di kolom deskripsi. Karena untuk link pembeliannya sudah saya cantumkan ya linknya di sana. Kalian tinggal beli aja bukunya yang berupa ebook ataupun buku fisik. Oh iya, ada beberapa kata terakhir nih dari sang penulis untuk kita, itu adalah sebagian masa depan kamu tergantung pada dengan siapa kamu bergaul.
Saya Ahmad NH. Terima kasih.